Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita lagi nih sama teman-teman semuanya. Jadi, 1 minggu yang lalu di perkarangan aku tuh kemasukan sapi dan merusak beberapa koleksi tanaman adenium, dan ini adalah kondisi adenium setelah diganggu sama kaki empat. Nah, jadi aku melakukan pemindahan penanaman. eh, yang ini sudah hampir 1 minggu penuh, yang ini masih sekitaran 5 hari. Oke, kita cek untuk yang 1 minggu dulu. Nah, untuk yang 1 minggu dulu, ini aku sudah ganti medianya dengan baik lagi seperti semula. Tuh. Jadi ini aku tempatkan di area yang tidak terkena cahaya sinar matahari. Hanya aku melakukan penyiraman 2 kali sehari aja teman-teman, karena aku takut terjadi pembusukan pada batang atau bonggol. Dan kondisinya ini sudah 1 minggu, dan insya Allah hari ini bakal aku pindah ke area yang full sinar matahari. Oke, jadi untuk adeniumnya sendiri kondisinya itu yang untuk daun-daun menguning udah proses runtuh semua teman-teman. Jadi ini untuk 1 minggu aku rasa sudah cukup dia berkenalan dengan media tanam yang baru. Dan jadi di hari ke-6 aku mau menempatkan mereka di area yang full sinar matahari. Oke, baik, aku lanjut ke sini. Nah, jadi yang ini kurang lebih 5 hari untuk masa pemindahan pot. Sebenarnya ini adalah adenium yang memang sudah hidup dan juga sudah sehat teman-teman, dan juga sudah berhasil. Akan tetapi karena memang ada beberapa yang kesenggol sama sapi, aku melakukan penanaman ulang, bahkan aku melakukan pemotongan cabang ataupun pruning cabang total. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu adenium yang padahal sudah ada cabangnya, itu bagus banget, tapi karena memang ada yang kesenggol, ada yang udah patah, jadi aku melakukan pruning total. Nah, untuk di keadaan pruning sendiri ini udah 5 hari tidak terkena cahaya sinar matahari, dan hari ini bakal aku pindah. Jadi kalau memang ini bonggolnya keras, aku lihat sehat, ini bakal aku pindah. Karena ada beberapa yang memang ini sudah terjadi pembusukan karena tidak terkena cahaya sinar matahari, sedangkan penyiraman itu 2 kali sehari tapi masih terjadi pembusukan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adeniumnya itu panjang, tapi karena memang sudah dimakan sama sapi. Nih contohnya seperti ini juga, ini sudah masuk mulut sapi juga tapi keluar lagi. Nah, jadi yang ini tidak tertolong, jadi aku melakukan pruning total, yaitu dengan potong batang. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak menempatkan di area yang full sinar matahari? Begini teman-teman terjadinya. Tuh, terjadi pembusukan bagian akar bawah. Nah, ini padahal aku melakukan penyiraman itu 2 kali sehari teman-teman, tapi keadaan tanah di atas, nah teman-teman lihat, ini seperti kering, padahal untuk bagian setengah pot bawah ini masih sangat-sangat lembab. Oke, kita cek. Tuh, untuk bagian bawah ini lembab. Jadi teman-teman jangan tergoda, jangan tertipu untuk melakukan penyiraman kalau misalkan bagian atasnya ini kering teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan lebih untuk ini lagi, teman-teman bisa korek aja sedikit. Tuh, lembab.
Nah, jadi terjadi pembusukan yang padahal ini adenium batangnya ini sudah bagus banget kemarin dan siap untuk berbunga, akan tetapi mati teman-teman. Bonggolnya busuk seperti ini. Jadi dikarenakan aku tidak benar-benar memeriksa keadaan ataupun kondisi dari media tanah. Oke, jadi inilah resiko penempatan adenium yang tidak terkena cahaya sinar matahari. Jadi bagian atasnya itu kelihatan kelihatan kering untuk medianya, tapi bagian dalamnya itu ini benar-benar sangat lembab teman-teman. Jadi sangat-sangat hati-hati kalau untuk teman-teman punya adenium yang penempatannya itu tidak di area yang full sinar matahari. Jadi kejadiannya seperti ini. Oke, kita cek lagi. Nah, ini juga nih. Ini juga terjadi pembusukan karena aku tertipu dengan penyiraman yang aku sangkanya itu bagian atasnya itu kering, yang padahal bagian bawah itu membusuk. Ini aku menangis teman-teman. Teman-teman bisa cek ya di video-video sebelumnya, dua ini nih bagus banget. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu adalah salah satu kelalaianku, eksperimenku yang memang salah. Maksudnya salah, kenapa sih aku harus menempatkan mereka tuh di area yang tidak langsung terkena cahaya sinar matahari, padahal mau ditanam, mau di apa, mau melakukan apa, dia tuh nggak apa-apa loh langsung ditempatkan di area yang full sinar matahari tuh. Jadi dua pot ini bakal sangat-sangat disayangkan sekali. Oke, kita cek untuk pot berikutnya tuh. Nah, masya Allah sekali kan. Padahal kalau langsung aku tempatkan di area yang full sinar matahari, ini tidak bakal terjadi pembusukannya teman-teman. Tapi ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi bubur. Tuh. Ini benar-benar aku ketipu sama media tanah atas ini teman-teman. Aku gini nih, kalau nggak di anu sedikit, ini pasti teman-teman menyangkanya ini kering kan? Padahal ini nggak kering teman-teman. Untuk bagian bawahnya ini lembab, jadi nggak usah disiram selama 2 hari, masih aman tuh. Udahlah, hari ini rencananya aku bakal mindahin semuanya. Aku tidak mau mengambil resiko busuk lagi di beberapa. Ini kita cek ya, apakah ada terjadi pembusukan lagi. Oke, aman, aman. Ini juga aman. Nah, jadi selain dari 3 ini, nah ini juga beresiko. Masya Allah, ini udah besar banget bonggolnya. Tuh, ini udah lembek teman-teman. Ini aku pindahin dulu. Nah, tuh, ini udah lembek. Tuh, kalau aku tekan keluar air lewat sini. Ini juga dimakan sama sapi nih teman-teman. Jadi aku melakukan penanaman ulang. Salahnya di mana? Aku tidak langsung menempatkan di area yang full sinar matahari, sedangkan penyiraman itu 2 hari sekali, dan aku dibohongi dengan kekeringan media tanah bagian atas. Mau diselamatkan ini kayak juga nggak bisa lagi teman-teman. Sebenarnya bisa, cuman ini juga bonggolnya udah membusuk di sini tuh. Jadi 4 bonggol besar sudah tiada, yang padahal mereka lagi bagus-bagusnya lagi tuh. Ini kemarin nih udah siap berbunga loh teman-teman, sudah bagus banget. Dan ini juga kemarin siap berbunga, sudah apa ya, sudah memiliki beberapa tunas baru atau cabang baru. Ini juga ini terjadi kepatahan. Ini yang versi warna putih. Jadi kemarin patah juga, kesenggol sapi tuh bagian sini. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini adalah teman-teman jangan pernah tertipu oleh media tanah bagian atas. Kalau misalkan dia ini kelihatan seperti kering, teman-teman, kalau untuk meyakinkan, kalau misalkan kayak teman-teman hanya punya beberapa adenium yang memang teman-teman pengen rawat, jadi benar-benar kalau mau nyiram, pastikan bagian bawahnya ini
harus benar-benar kering juga. Kalau teman-teman hanya melihat kasat mata seperti ini aja pasti pengen siram, dan pengen siram. Jadi benar-benar harus dijaga. Nah, ini juga mau terjadi pembusukan teman-teman. Oke, coba aku tarik. Tuh, ini udah lembek. Ini juga itu hasil stek. Jadi itu masih berakar, cuman karena sama kejadian kayak teman-temannya tadi. Oke, baik, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.